Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Yunda dengan NPM D1D022077. Di sini saya selaku moderator untuk kelompok 1 dengan judul Bab 1, Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana atau Profesional. Di sini kami memiliki 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa yang akan dibacakan rekan saya, Dinda Afriani. Yang kedua, alasan diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang akan dibacakan Meilani Ayunda, saya sendiri. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang akan dibacakan rekan saya, Dea dan Winda. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan yang akan dibacakan rekan saya, Izi Safitri. Yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan yang akan dibacakan rekan saya, Olpen. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan dibacakan oleh teman saya, Dinda Afriani. Kepada Dinda, saya persilakan. Pendidikan kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata, ialah kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dan pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan pasal 37. Pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Baiklah, saya akan membacakan materi kedua, yaitu alasan diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa setiap negara mesti menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada warganya? Pendidikan kewarganegaraan adalah penting karena melalui pendidikan ini, seseorang dapat mempelajari dan memahami prinsip-prinsip, nilai-nilai, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berikut beberapa alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan penting. 1. Mempelajari hak dan kewajiban sebagaimana warga negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, seseorang dapat mempelajari hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak dan kewajiban politik, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, mempelajari prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu seseorang memahami prinsip-prinsip demokrasi dan bagaimana sistem pemerintahan berfungsi. Hal ini
sangat penting untuk memperkuat kepercayaan seseorang pada sistem pemerintahan dan membentuknya menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif. Yang ketiga, mempelajari nilai-nilai sosial. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu seseorang mempelajari nilai-nilai sosial seperti keadilan, kesetaraan, dan toleransi. Hal ini dapat membantu seseorang menjadi lebih sensitif terhadap perbedaan dan menjadi warga negara yang lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang keempat, membantu membangun identitas nasional. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu seseorang membangun identitas nasional dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih besar. Hal ini dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Dan yang terakhir, mempersiapkan seseorang untuk partisipasi politik. Pendidikan kewarganegaraan dapat membantu seseorang mempersiapkan diri untuk partisipasi politik termasuk pemilihan umum dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik lainnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara dan pandangan seseorang diwakili dalam sistem politik. Itulah tadi materi kedua dari saya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya Organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah, dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum dinamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Secara umum, organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Perjuangan mencapai kemerdekaan dan penjajahan telah selesai. Namun, tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai. Dari pernyataan ini, tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-negara mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara-negara belumlah selesai, bahkan masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan negara untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara. Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku Sifik pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia Sifik, yang disusun bersama oleh Mr. Supardo, Suroyo Warsid, Sumarjo, Khalid Rasjidi, Soekarno, dan Simorangkir. Pada cetakan kedua, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Prijono dalam sambutannya menyatakan bahwa setelah keluarnya dekret Presiden kembali kepada UUD 1945 sudah sewajarnya dilakukan pembaruan pendidikan nasional. Tim penulis diberi tugas membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan sebab-sebab sejarah serta tujuan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Sebagaimana dapat didefinisikan bahwa pada masa awal Orde Lama, sekitar tahun 1957, membahas kehilangan kewarganegaraan. Dan pada era Orde Baru, bagaimana sumber politis pendidikan kewarganegaraan saat Indonesia memasuki era baru, ya pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihalangkan dan diubahkan dengan materi metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembina jiwa Pancasila.
Saya Ezi Syafitri akan melanjutkan penjelasan materi pokok bahasan keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa transisi, baik dari segi tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasinya. Pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan setiap zamannya, dari masa ke masa. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, selalu ada dinamika dan tantangan yang dihadapi. Dinamika sendiri adalah sesuatu yang mempunyai tenaga atau kekuatan, selalu bergerak, berkembang, serta bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Sedangkan tantangan adalah hal-hal yang harus dihadapi untuk mencapai suatu tujuan. Bagaimana argumen dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan terbentuk? Dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dari masa ke masa sangat berkaitan erat dengan perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan di tahun 1945 hingga saat ini. Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang kita kenal dengan Indonesia era reformasi. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali dikenalkan pada tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan yang isinya sebatas hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Namun, saat muncul Orde Baru, mata pelajaran ini hampir dihilangkan karena tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat itu. Lalu, kewarganegaraan berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Materi yang sangat dominan di sini adalah mengenai materi P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Pada kurikulum 1984 maupun kurikulum 1994. Dalam era reformasi, P4 dipermasalahkan substansinya karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal pendidikan kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum tahun 2004 memperkenalkan istilah pengganti PKN dengan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKN yang lebih memperjelas akar keilmuan, yakni politik, hukum, dan moral. Pada saat kurikulum tahun 2013, mata pelajaran ini berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, di mana dalam kurikulum tersebut menekan tentang sikap atau afeksi. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alpen Mandala. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh ekstensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan berkembang tuntunan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Dengan melakukan pembelajaran terhadap pendidikan kewarganegaraan, maka hal tersebut akan diharapkan akan melakukan pembangunan terhadap semangat kebangsaan. Dan juga kebangsaan tersebut kemudian akan memberikan sebuah semangat baru dalam melaksanakan kemerdekaan di berbagai macam aspek kehidupan yang ada di Indonesia. Yang dimana kemerdekaan itu sendiri bukanlah hal yang mudah dan instan. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan.